kita tidak mampu menghadapi pergumulan dosa, pergumulan pencobaan. Tapi di dalam Kristus ada kasih karunia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah melihat temanya itu di luar kemampuan, di dalam kasih karunia. Diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu kalau ada bawa Alkitab kita membaca bersama. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu silakan membaca ayat yang genap ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 13. Kemudian ayat 13 kita baca bersama-sama. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Silakan baca ayat yang kedua. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka menjadi mati di pagut ular. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Kita baca bersama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, demikian Bapak-Ibu sekalian firman Tuhan yang akan kita bahas bersama dari kitab 1 Korintus 10 ini. Itu sebenarnya tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Israel menjadi peringatan untuk gereja di Korintus dan juga untuk kita sekalian, saudara ya. Saudara, pertama-tama kita akan belajar tentang memahami apa itu ujian, apa itu pencobaan, saudara ya. Kita seringkali mendengar, oh kamu diuji, aku mengalami pencobaan. Apa sebenarnya ujian? Apa itu sebenarnya pencobaan, saudara? Ini syukur saya dapat membaca buku yang ditulis Bapak Pendeta Stephen Tong. Beliau menuliskan tentang ujian, pencobaan, dan kemenangan. Buku ini sangat keras Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana orang Kristen sungguh-sungguh boleh hati-hati serius akan hal ini. Tentang ujian dan pencobaan. Yang pertama perbedaan sumber. Ujian jelas itu adalah dari Allah. Ya, sumbernya dari Tuhan Allah. Tapi pencobaan sumbernya itu adalah dari kuasa gelap. Dari kuasa iblis.
Tadi kitab Yakobus mengatakan Allah tidak pernah mencobai siapapun. Ya, pencobaan itu dari kuasa gelap. Dengan satu motivasi, saudara sekalian, ujian bermaksud yang baik, membawa kita dekat dengan Tuhan, membawa kita hidup di dalam kekudusan. Tetapi pencobaan membuat kita meninggalkan Tuhan, membuat hidup kita berdosa dan hidup di dalam kenajisan. Ada satu beda tujuan antara ujian dan pencobaan. Ujian bertujuan untuk membawa kita masuk di dalam kesempurnaan. Saudara, Tuhan punya maksud yang indah di dalam segala macam ujian yang kita alami. Ada maksud, ada goal yang akan dicapai, yaitu membawa kita di dalam kesempurnaan. Namun berbeda dengan pencobaan, saudara. Pencobaan bertujuan memisahkan kita dari Allah, menjadikan kita memihak kepada iblis, bahkan memberontak kepada Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saudara, dia berpihak kepada kuasa iblis. Dia lebih taat kepada kuasa gelap dan melawan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana gejalanya, fenomenanya? Ujian dimulai dengan segala kepahitan, sengsara, penderitaan yang menyakitkan. Tapi berakhir dengan hal yang manis. Itu sebaliknya dengan pencobaan berbeda, saudara. Pencobaan diawali dengan keindahan, kecantikan, kenikmatan. Tetapi berakhir dengan kepahitan. Berakhir dengan penyesalan dan kerusakan, saudara sekalian. Saudara, cara iblis merusak manusia dengan memberi janji manis yang kosong. Dengan menyimpang dari firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita banyak pemimpin-pemimpin, bahkan tokoh-tokoh perjanjian jatuh. Diawali dengan hal yang manis. Diawali dengan satu kenikmatan yang berakhir dengan kehancuran. Saudara, di tengah-tengah ujian dan pencobaan hanya ada dua macam akibat. Saudara, kalah berarti binasa. Menang berarti kita mendapatkan hidup dan kebahagiaan bersama Tuhan. Saudara, itulah awal pendahuluan dari renungan ini. Kita masuk di dalam 1 Korintus pasal 10, saudara. 1 Korintus pasal 10, Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang merasa dewasa rohaninya, yang merasa kuat imannya. Ia berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia telah berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara, mereka dikasih peringatan. Mereka yang terlalu percaya akan kemampuan dan mengatasi pencobaan. Paulus memakai bangsa Israel, peristiwa Israel menjadi peringatan gereja di Korintus. Supaya mereka belajar bagaimana umat Israel yang mengalami kejatuhan yang luar biasa. Saudara, ada dua peringatan yang dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama, Paulus memperingatkan bahwa umat Israel itu punya hak istimewa, saudara. Tapi hak istimewa tidak bisa menjamin mereka berhasil. Bangsa Israel menerima baptisan dari Musa, yaitu melewati laut mati, laut Teberau. Itu satu lambang baptisan mereka. Yang pertama, orang Korintus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Sama. Ya. Yang kedua, saudara, bangsa Israel menerima makan mana ya dari surga. Mereka menerima air dari batu karang, itu air itu lambang Kristus Yesus. Ya. Gereja di Korintus, mereka menerima roti yang selama-lamanya dari Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, mereka makan, minum bersama. Sama dibaptis, sama ikut perjamuan. Namun hak istimewa itu tidak menjamin, bahkan tidak mencegah mereka untuk melakukan dosa. Nanti kita melihat saudara bagaimana dosa mereka itu. Saudara, begitu ada bahayanya orang yang merasa dirinya rohani, percaya kepada Tuhan, selalu bilang itu tidak apa-apa. Apabila kita mengira bahwa kita kuat, padahal kita lemah. Saudara, orang yang percaya kuat imannya makan di dalam kuil berhala. Ini mengerikan saudara. Umat Israel sebagai umat pilihan Allah, di dalam penyembahan berhala mereka makan bersama di kuil penyembahan itu. Kuil-kuil itu dilayani oleh imam-imam wanita. Dan imam-imam wanita semua itu tuna susila. Kita melihat kejahatan ini. Mereka tidak sangka bahwa dia tidak terlalu kuat menghadapi musuh yang kuat itu. Dia akan kalah terhadap segala godaan. Mereka punya hak istimewa sebagai umat pilihan Allah. Tapi dia tidak menjaga dirinya sehingga tidak mampu menghadapi musuh yang terlalu kuat. Hal yang kedua saudara, Paulus mengingatkan bahwa permulaan yang baik tidak menjamin akhir yang baik. Umat Israel mengalami mujizat Tuhan melewati laut Tiberau. Melewati laut yang luar biasa itu. Seluruh dunia boleh memperingati kebesaran Allah. Saudara, pengalaman itu menjadi satu peringatan. Ya, di tempat itu mereka tidak lepas dari segala godaan. Bangsa Israel gagal menghadapi segala godaan di dalam padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan ini loh. Bangsa Israel yang pernah ditolong melewati laut Tiberau itu. Melewati laut yang dalam yang besar itu. Perjalanan mereka tidak sampai ke finish. Mereka gagal di dalam menjaga diri mereka. Mereka melakukan dosa. Bahkan gereja Korintus pun melakukan dosa yang sama. Apa dosa mereka? Penyembahan berhala saudara. Hawa nafsu, melakukan percabulan. Baik secara rohani maupun jasmani. Apa artinya? Saudara, dosa ini sangat mengerikan. Mereka bukan hanya penyembahan, ikuti perjinan rohani penyembahan berhala. Tetapi mereka juga melakukan dosa seksual terhadap imam-imam. Yang semuanya adalah tunawisma. Mereka bersungut-sungut kepada Allah di padang gurun. Mereka mencobai Allah. Berbantah-bantah dan memberontak kepada Allah. Saudara, hal ini menimbulkan kecemburuan dan murka Allah yang menyala-nyala. Kitab Nahum berkata, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan ia pembalas penuh kehangatan amarah. Saudara, apa arti Allah cemburu? Apa arti Allah cemburu? Ini sebenarnya hubungan seperti hubungan suami istri yang salah satu pasangannya selingkuh, saudara. Nabi Hosea itu mengatakan dalam Hosea 2:19, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Umat Israel sebagai mempelai perempuan, dia harus menjaga kekudusan dia. Jangan dia pakai pasangan yang lain. Saudara, saya ingat kembali jelaskan apa arti Allah cemburu. Allah cemburu adalah Allah yang beringinan untuk mempertahankan apa yang menjadi hak dan miliknya. Allah yang punya hak dan miliknya. Apa itu saudara? Penyembahan, hormat, kemuliaan,
pujian, ibadah, semua adalah milik Allah. Dan Allah yang layak menerima itu semua. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Demikian kata Nabi Yesaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kecemburuan yang mengerikan. Yang kedua, saudara, Allah cemburu, Allah yang tidak mau kita merusak relasi kita dengan Allah, dengan hidup bergantung kepada berhala dan mamon. Saudara. Allah ingin umatnya hidup bersandar kepada Tuhan, percaya kepadanya saja, tidak ada yang lain. Ya, apapun dalam segala hal bersandar kepada Tuhan. Ketika kita menyimpang, ada konsekuensinya, saudara. Saudara, yang ketiga, alasan ketiga, Allah cemburu. Allah sebagai mempelai laki-laki, umat Israel, orang percaya gereja Tuhan, sebagai mempelai perempuan. Tuhan kita ingin kita hidup kudus, menjaga kesetiaan, kasih, ketaatan kita kepada mempelai laki-laki, yaitu kepada Tuhan. Namun bangsa Israel telah menyimpang berzina dengan penyembahan berhala. Ini menjadi peringatan gereja Korintus. Dan juga bagi kita sekalian, saudara-saudara. Mungkin kita berpikir, aku tidak menyembah berhala kok. Aku tidak. Saudara, sebelum khotbah saya bersyukur saya dapat WA. Ada teman yang WA begini. Ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh umat Allah. Jangan ke tempat itu. Nomor 1, tempat penyembahan berhala. Saudara, berhala berupa macam-macam, saudara. Bisa ramalan nasib, bisa penyembahan kepada arwah orang mati. Saudara, diingatkan, jangan menyembah arwah orang mati. Kita bercumbing boleh, tapi bukan berarti menyembah arwah orang mati. Bapak sekalian, boleh menabur bunga, tidak apa-apa. Tapi saat nabur bunga, saudara, Akyong, anakmu kurang ajar, tolonglah Akyong. Ini yang tidak boleh, saudara. Bisnisku lagi ruwet, tolonglah. Tidak boleh, saudara. Saudara minta tolong kepada arwah orang mati, itu tidak boleh. Okultisme, jimat-jimat, dukun, hong shui, horoskop, itu penyembahan berhala. Bahkan saudara bidang-bidang yang lain. Saudara lebih mencintai pekerjaanmu, lebih mencintai bisnismu, lebih mencintai internetmu, lebih mencintai HP-mu, lebih mencintai hobi, hidup bermewah-mewah. Semua pesta pora, lebih mencintai harta bendamu. Itu berhala, saudara. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel telah berdosa kepada Tuhan. Dosa-dosa ini sangat serius. Sangat serius membawa murka Allah. Saudara lihat tadi sudah membaca apa murkanya? Ribuan orang dibinasakan di pagut ular di padang gurun. Ada 2 macam pembunuhan terjadi. Yang pertama, bangsa di pagut ular mati ribuan. Kedua, Allah mengirim malaikat pencabut nyawa, dibunuh mati semua. Hukuman yang ketiga, masih sisanya lagi, tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kecuali Kaleb dan Yosua.
Bapak sekalian, betapa mengerikan hukuman Allah bagi umat Israel, dan itu menjadi peringatan bagi gereja Korintus. Namun saudara, Korintus dia merasa tidak seperti aku, tidak seperti itu kok. Ya, pada dosa mereka pada masa sekarang jauh lebih serius. Mereka berdosa terhadap anugerah Allah. Bahkan seolah menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Saudara, mari kita kembali kepada nats 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ini latar belakang ini, saudara. Jadi dikatakan mitos ya. Ya, tadi mitos. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami dan lain sebagainya, itu ditafsirkan seolah pencobaan kehidupan biasa. Kehidupan, kesulitan, masalah, sakit penyakit ya. Ternyata itu bukan itu. Hubungannya, konteksnya dengan 1 Korintus 1 seluruhnya, Paulus mengingatkan ya tentang godaan untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi ayat itu bukan tentang semua jenis penderitaan hidup. Pencobaan itu bukan beban hidup. Tapi yang dimaksud adalah godaan untuk pencobaan untuk berbuat dosa. Bukan penderitaan hidup, masalah yang berat dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi masalah godaan di sekitar kita. Nanti kita akan terus pelajari, saudara. Artinya saudara, mungkin kita menghadapi hal yang sangat berat dalam hidup ini. Bahkan terasa di luar kemampuan kita. Namun saudara, di dalam hal godaan untuk berbuat dosa, Tuhan selalu memberikan kesempatan kita untuk memilih yang benar. Ya, godaan itu ada. Saya akan jelaskan di belakang. Tetapi dikatakan di situ, apa itu jalan keluar? Ada jalan keluar. Jalan keluar bukan langsung masalah hilang. Tapi jalan keluar bisa Tuhan beri kekuatan kepada kita menghadapi godaan. Karena kadangkala ada pertolongan dari teman sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kadang Tuhan berikan hikmat bagaimana mengatasi. Bagaimana ini kalau aku menipu ini, aku akan cuan banyak. Kalau aku lakukan transaksi ini, aku akan mendapat cuan yang cukup besar. Tapi aku tahu ini tidak benar. Iblis itu tidak apa-apa, sekali-kali. Saudara, ini yang berbahaya, saudara. Tapi juga Tuhan berikan kesempatan untuk menjauhi godaan. Saudara ingat Yusuf ketika dia goda istri Potifar, tidak ada orang lain, tidak ada pembantu. Mungkin pembantunya sudah sama istri Potifar, sudah kamu beli beras sana di Jeneponto sana. Semua disuruh jauh-jauh supaya dia bisa berdoa. Tapi saat itu Yusuf tahu kondisi yang berbahaya. Dia seorang yang takut akan Tuhan, apa yang dia lakukan? Lari, menjauhkan diri. Tuhan beri kesempatan dia lari, menjauhkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ayat-ayat itu bukan tentang kehidupan menghadapi problema hidup. Tapi bagaimana Tuhan akan memberikan kekuatan ketika kita jatuh dalam dosa. Beri kesempatan supaya kita tidak usah putus asa. Nah saudara, ketika saya melayani, memang ada di tengah-tengah jemaat yang merasa dia sudah melanggar firman Tuhan. Ketika dia merasa dia tidak layak di hadapan Tuhan, pertama, tidak mau berhubungan dengan teman-teman. Hal yang kedua, semakin lama jarang ke gereja. Yang ketiga, tinggalkan total gereja. Ini ya saudara, Tuhan beri kesempatan kita supaya kita tidak putus asa. Tapi kita bangkit menghadapi semua itu. Nanti kita lihat poin terakhir, bagian pengharapan di dalam
Kristus Yesus. Yesus mati dan bangkit untuk dosa kita. Bukan dosa masa lalu saja, tapi dosa masa sekarang. Saudara, terus menerus sampai kapan? Selama-lamanya. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan. Saudara, itulah 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Berikutnya, poin berikutnya saya akan sisipkan di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita muncul. Saya khotbahkan biasanya ini dalam masa kedukaan, saudara. Mengapa Tuhan orang Kristen mengalami pencobaan? Mengapa Kristen mengalami penderitaan? Mengapa? Ya, banyak pertanyaan, mengapa? Apakah aku kurang iman? Apakah aku ada pelanggaran? Macam-macam penyebab, terus introspeksi. Apa salah? Mengapa? Apa aku karena kurang melayani Tuhan? Mengapa dan mengapa? Seorang Kristen bukan hidup lancar kehidupan kita. Sukses, senang, terus tanpa mengalami kesusahan, tanpa mengalami sakit penyakit. Namun ada kalanya tiba-tiba, begitu mendadak, tanpa aba-aba peringatan, ada sesuatu yang membuat kita goncang, membuat kita sedih, membuat kita berduka. Terus terang ini kuis kami lagi berduka, saudara. Saya kaget setengah mati, saudara. Pada hari Rabu itu kami tim berkunjungan datang ke rumah Ibu Ketua. Ibu Ketua keluar dari kamar, kami nyanyi glory, haleluya, dia senang, gembira. Habis itu makan bersama, makan puding, beliau juga makan-makan. Sedang ngobrol-ngobrol, kita pujian, doa, habis itu pulang. Saya minta izin Ibu, hari Jumat saya berangkat ke Bone, pelayanan ke Bone. Ya, Tuhan berkati, saya lapor apa-apa kegiatan ini, kami minggu keempat akan rekreasi, ya semoga Ibu sehat-sehat. Sudah? Berangkat. Hari Minggu pagi setelah Paskah di Bone, saya pulang, turun. Jam 10 ada telepon di jalan itu. Keluarga, Pak Kuko tolong doa untuk Mama. Saya doa, ya saya doa, nampaknya berat. Ya, berdoa. Doa sudah selesai. Berapa menit kemudian? Ya kira jam 10. Pak Kuko tolong sekarang berdoa lagi. Saya lihat waktu dia ngomong, wah. Suasana, suara semua pada nangis. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya doakan ini? Saya doakan, Tuhan Kau mengasihi Oma. Dia HP di telinganya. Tuhan mengasihi Oma. Tuhan tolong jangan buat Oma menderita. Tuhan Yesus mengasihi dia, berkati Oma, dan lain sebagainya. Amin. Ya, terus saya lanjut. Beberapa waktu, aneh Pak, Mama sudah pergi. Dari Bone itu saya langsung ke Budi Luhur. Saya mimpi masuk jenazah ke dalam peti. Aduh, saudara, lemes hati saya. Ini saudara. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada peristiwa yang begitu mendadak yang tidak kita tahu. Apa sebabnya? Yang pertama saudara. Hidup kita masih ada di dalam dunia. Tuhan Yesus berdoa saudara. Ini doa Tuhan Yesus sebenarnya. Yohanes pasal 17 dia berdoa, ya Bapa, peliharalah mereka. Aku tidak ingin supaya engkau mengangkat mereka dari dunia ini. Aku berdoa ya Bapak. Karena mereka masih ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus berdoa untuk muridnya, untuk orang percaya. Karena dia tahu saudara dan saya masih ada di dalam dunia. Dunia dengan segala macam pergumulan. Dunia dengan segala pencobaan, penderitaan. Itulah saudara kita ada di dunia ini.
Kalau kita menghadapi pergumulan, kita ada di dalam dunia. Yang kedua, mengapa kita mengalami pencobaan, mengalami penderitaan? Saudara dan saya, hidup kita berbeda. Kita hidup dibaharui oleh Kristus. Kita menjadi orang manusia baru. Ketika percaya Tuhan Yesus, kita dibaharui oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita ingin mempertahankan hidup yang kudus. Seringkali timbul peperangan rohani di dalam hati kita, konflik. Ada kita punya keinginan daging, kita ada daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup ini bergejolak. Tapi di sisi lain kita ada Roh Kudus yang ada di kita. Tuhan beri kemenangan untuk mengalahkan ini semua. Aku ingin tetap tampil beda. Aku ingin tetap tampil sebagai umat-Mu Tuhan. Tapi lingkunganku begitu dahsyatnya. Pencobaan Kau dan seolah aku bisa jatuh. Berat saudara. Sorry, kita mempertahankan kehidupan yang kudus. Pemazmur berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Saudaranya, firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita menghadapi segala pencobaan. Hal yang ketiga, Paulus berkata, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita bagi Dia. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya menerima anugerah, bukan hanya terima berkat, bukan hanya terima mahkota, tapi saudara dan saya dipanggil juga untuk memikul salib. Setiap kita ada salibnya, saudara. Kita bukan salibnya Tuhan Yesus, tapi salib kita dalam segala kehidupan kita. Mungkin saudara pulang, aduh anakku sakit. Saudara bergumul, ini anakku belum berhasil. Saudara bergumul dengan orang tua, aku sakit, tidak sembuh-sembuh. Itu menjadi salib kita. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Sandar kepada Dia. Hal yang keempat saudara, kita mengalami pencobaan, seringkali Tuhan menguji kemurnian iman kita. Saya akan bacakan dua ayat saudara ya. Maaf, ini kitab baru ya. Ayub 23 ayat 10. Tetapi Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan keluar seperti emas. 1 Petrus pasal 1. Ya. Ini ayat yang sangat indah. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembira akan hal ini sekalipun sekarang kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Yang dimaksud untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Hingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada saat Kristus Yesus menyatakan dirinya. Saudara, seringkali ujian bahkan pencobaan, Tuhan izinkan kita mengalami pemurnian iman kita yang melebihi emas yang murni. Saudara kalian yang dikasihi Tuhan, yang kelima, pencobaan, penderitaan membawa hidup kita bersandar kepada Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, hidup bergantung kepada Allah. Saudara, saat kita patah hati, hancur hati, kita datang percaya kepada Tuhan, kita berdoa. Itu doa yang paling murni, Bapak Sekalian. Doa yang paling murni, yang paling jujur, yang sepenuh hati. Ketika kita punya masalah yang sangat berat,
Itulah doa yang paling jujur. Saudara datang kepada Tuhan, menangis, Tuhan, tolong aku. Aku tidak berdaya. Seperti lagu tadi, aku tak sanggup lagi Tuhan. Aku tak sanggup lagi. Seringkali kita doa tapi kita merasa sanggup, saudara. Terus terang. Jadi doa itu hanya seperti ban serep. Bukan yang utama. Aku butuh Engkau Tuhan. Saudara, doa itu nyatakan betapa hancur hati kita dan Tuhan mendengar kita. Nabi Yesaya berkata, aku tinggal di tempat yang maha tinggi, di surga yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi, ada tetapinya saudara, yang indah sekali. Namun, aku juga bersama orang yang remuk, yang hancur hatinya. Hal yang paradoks, Tuhan ada di tempat yang maha tinggi yang tidak bisa kita jangkau. Tapi dia bisa juga hadir di tengah orang yang hancur hatinya. Bapak Ibu di mana? Rumahmu di pinggir jalan masuk lorong-lorong paling kecil. Tuhan Yesus hadir di dalam hatimu. Saudara, yang terakhir adalah pengharapan di dalam kasih Kristus yang kekal. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita menghadapi pergumulan, menghadapi pencobaan, penderitaan, kita memandang pengharapan di dalam kasih kuasa Kristus. Ya, kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan seperti apa? Minimal ada 5 hal. Kasih yang mencari. Tuhan Yesus telah mencari, aku datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang benar. Dia mencari kita yang lemah, yang hancur. Itulah Tuhan. Dia terus mencari ketika Yakub berbuat dosa sampai Tuhan mencari kamu di mana Yakub, di mana, terus dicari-cari sampai akhirnya Yakub jumpa dengan Allah dan bertobat. Tuhan mencari Sakyus sampai ketemu face to face bersama Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan, setengah harta milikku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang pernah aku peras, ku kembalikan 4 kali lipat. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, bukan Sakyus yang mencari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang mencari Sakyus. Ketika tiba di pohon ara, Tuhan Yesus berkata, hei Sakyus. Bayangkan, Sakyus nongkrong di pohon, Tuhan Yesus di bawah jalan. Dia berkata, Sakyus turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Kenapa kau harus? Karena Tuhan Yesus tahu kebutuhan Sakyus dibebaskan dari dosa. Itulah Yesus yang mencari. Kasih Tuhan, kasih yang menanti saudara. Perumpamaan anak yang hilang itu menyatakan betapa Allah Bapa kita menanti dan menanti. Menanti hubungannya dia menerima apa adanya saudara. Saudara bayangkan, ketika anak dari jauh, bapak yang pakai jubah megah, mewah, harum baunya. Dia turun dari rumahnya, lari menjumpai anak bungsu yang compang-camping, yang kotor, yang busuk, badannya gondrong. Dia peluk anak itu. Itulah Tuhan, saudara. Pelukan Bapa kepada anak bungsu itu pelukannya kepada kita orang berdosa. Tuhan tidak berkata,
Anaknya ngomong, Bapak aku berdosa kepada Bapak, aku berdosa kepada saudara. Tidak dihiraukan saudara, omong anaknya tidak dihiraukan. Pembantu ambil. Ya, dia suruh sembelih pesta pora, ambil jubah yang, dia tidak suruh kamu mandi dulu, baru datang ke sini. Bau busuk. Tidak saudara. Itulah kasih Tuhan. Dia peluk anak itu erat-erat saudara. Antara jubah yang harum, jubah yang indah. Bersama compang-camping itu gambaran Allah yang suci. Kita yang berdosa dipeluk oleh Tuhan. Tuhan. Kasih-Mu yang menanti menerima aku apa adanya. Kasih yang mengampuni, yang berkorban untuk semua orang. Dia tidak pandang siapapun, tapi dia menerima kita apa adanya. Saudara yang sekalian, inilah jawaban dari tema di luar kemampuan, di dalam kasih karunia. Kita tidak mampu menghadapi pergumulan dosa, pergumulan pencobaan, tapi di dalam Kristus ada kasih karunia. Yesus mati dan bangkit, menebus dosa kita, mengampuni kita. Saudara, kata menebus ini sangat penting. Tebusan Kristus, darah Yesus dicurahkan menebus dosa. Menebus dosa, karena menebus dosa, dia diampuni dosanya oleh Tuhan dan dia diterima oleh Allah. Tanpa proses ini saudara dan saya tidak akan diterima Allah di surga. Harus melalui pengampunan, sebelum itu harus dicucurkan darah untuk menebus dosa kita. Tanpa penumpahan darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Dan semua sudah dilakukan Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, Bapak sekalian, tengah pergumulan pencobaan, mari kita datang kepada Dia yang rela mati dan bangkit untuk kita. Mari kita berdoa.